saya nyari kerjaan enggak diterima-terima saya itu sama. Padahal saya ini S1 loh, jadi kan ya pede aja diterima kerja. Tapi ya enggak diterima-terima kerja, dimanapun saya enggak diterima. Tapi selama masa penantian itu, Tuhan ngasih saya ide. Tuhan ngasih saya terobosan, Tuhan ngasih saya dipertemukan orang yang tepat untuk saya enggak punya uang untuk buka rumah makan, ada orang yang mau minjemi tempat. Halo semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Govandi. Hai. Hari ini kita telah mengundang seorang narasumber yang bergerak di bidang F&B. Dia sudah punya usaha sejak tahun 2006, mengembangkan 3 brand hingga saat ini punya lebih dari 40 outlet. Pastinya ada banyak hal yang pasti bisa memberkati kita semua. Nah, tapi sebelum kita ke narasumbernya, kita akan dengarkan sedikit firman dari Govandi. Silakan Go. Ya, jadi hari ini saya tergerak untuk membawakan tentang ketaatan gitu ya. Bagaimana harusnya ketika kita hidup tidak hanya hidup secara rohani gitu ya. Tentunya kita juga rata-rata di antara kita adalah orang awam gitu ya di volunteer di marketplace. Tuhan ingin kita ini bergerak dalam ketaatan, tidak hanya ketaatan secara rohani tapi juga ketaatan secara kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi di sini ada Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan di sini apa hubungannya ini dengan ketaatan gitu ya, bahwa kalau misalnya kita lihat di ayat yang pertama, ternyata pada waktu itu terjadi kelaparan, dan pada waktu itu Ishak secara naluri atau kalau misalnya mau bersandar dengan kekuatan diri sendiri, itu pastinya akan, kalau ada kelaparan itu pastinya akan larinya ke Mesir gitu, karena Mesir dengan segala sarana prasarananya. Dan Abraham pada waktu itu juga sempat nyasar ke Mesir pada waktu itu, dan pada waktu itu Tuhan ternyata memeningkatkan Ishak gitu. Tuhan tahu bahwa Ishak pasti secara naluri ataupun secara bersandar pada kekuatan sendiri pasti akan cari bala bantuan atau cadangan ke Mesir, dan pada waktu itu Tuhan memeningkatkan Ishak, dan pada waktu itu Ishak taat. Dan di tanah ketaatan itu Ishak tidak kemana-mana, tapi pada waktu itu Ishak ke Filistin gitu ya, sesuai dengan perintahnya Tuhan. Dan menaburlah Ishak di tanah itu, dan maka ketika Ishak taat dan Ishak menabur, Ishak bekerja di tanah ketaatan itu, maka pada waktu itu ternyata tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi seringkali kita berpikirnya gini, aku mau diberkati oleh Tuhan tapi aku tidak mau mencari kebenaran dan kebenarannya seperti itu. Dan ketika kita seringkali kan maunya udah langsung hasilnya, tapi tidak secara prosesnya kita tidak mau. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang berbisnis atau berkarir, kita harus siap dulu, kita harus tahu dulu ada proses yang harus dijalani sebelum kita menikmati hasilnya. Dan pada saat ini itu firman Tuhan berbicara ke kita tentang apa itu ketaatan. Gitu. Jadi misalnya kalau kita berbisnis, kita berkarir, kita tahu pagar-pagar apa yang kita tidak boleh langgar. Gitu. Kita diberikan Tuhan batas kreativitas dan kita bisa berkreasi di sana. Tapi jangan sampai kita lompat pagar, kita langgar firman, kita bergerak di area abu-abu begitu ya. Gitu. Dan ketika kita ada di tanah ketaatan itu, maka di situ kita bekerja dengan, kita juga berdoa gitu ya, dengan air mata kita bekerja dengan keringat kita, dan kita percaya pada waktu itu Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan ini saya harapkan juga pasti akan relate dengan hal-hal yang praktis yang sebentar lagi kita akan diskusikan. Jadi saya berdoa Anda semua tetaplah ada di tanah ketaatan Anda. Kalau Tuhan suruh pergi, ya udah kita pergi gitu ya. Kalau Tuhan suruh stay, tetap di sana, tetaplah di sana, dan nantikan janji dan pemulihan dari Tuhan. Oke, dan sebentar lagi kita akan langsung ke narasumbernya yang dia akan men-sharingkan kisah nyata gitu ya, bagaimana pengalaman dia bergerak di dunia F&B ini, do and don'ts-nya seperti apa, langsung ke praktisnya, jadi nggak teori doang, oke? Langsung silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Shalom, nama saya Yusuf, saya punya beberapa brand rumah makan yang saya nyebut lah ya, enggak enak ya lah. Jadi ya, saya punya brand rumah makan, saya bergerak mulai 2006 ya, jadi hari ini sudah 16 tahun ya. Oke, langsung ke topik aja. Nah, ya toh. Oke, ketaatan. Oke, ngomong ketaatan itu ya memang betul, kita memang, kalau saya sih number 1 untuk rumah di bisnis apapun ya. Jadi mestinya bukan F&B aja, cuma kan memang saya geraknya di F&B. Jadi ya
dari sisi saya ya F&B, tapi menurut saya ini bisa dipakai dimanapun gitu loh. Nomor satu, pasti libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Nah, untuk melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan itu kan ya butuh ketaatan. Tapi untuk sampai taraf ketaat itu kan harus punya nomor satu hubungan sama Tuhan. Ya itu loh. Nomor satu untuk memulai usaha apapun punya hubungan sama Tuhan. Start awal itu harus sama Tuhan kalau saya. Kayak tahu Musa, waktu Musa mau jalan itu kan Tuhan juga pernah bilang, saya tidak mau ditemani dalam arti kekuatan saya sendiri ataupun apapun, saya tidak mau ditawar di situ. Gitu. Saya tetap maunya jadi start awal, saya cuma mau Tuhan yang mimpin, Tuhan yang gandeng tangan saya. Gitu. Saya tidak mau kalau yang lainnya, bukan kekuatan saya, apalagi mengandalkan orang ataupun tidak mau, Tuhan pokoknya. Itu kayak Musa yang waktu jalan kata Tuhan, aku utus malaikatku untuk berjalan bersama kamu. Enggak Tuhan, aku mau Tuhan yang nuntun. Dan ya sisanya kan sejarah ya. Nah, punya hubungan. Kalau gitu, kalau enggak punya hubungan sama Tuhan ya enggak mungkin. Gitu loh. Jadi ya, jadi harus nomor satu untuk itu haruslah punya hubungan sama Tuhan. Minta Tuhan itu penuh kasih kok. Tuhan itu bukan Allah yang jauh. Terkadang aku bisa sendiri. Oh enggak bisa nek saya enggak bisa. Yaitu nomor satu ketaatan. Saya punya 2 pengalaman ketaatan waktu mulai rumah makan. Nah, sekitar Februari 2006 itu saya itu akan ada GMS. Waktu itu Kopilip ada No Business Breakthrough, itu 2006 Februari, saya ingat banget. Nah, waktu itu saya masih pegawai kantoran, belum punya usaha rumah makan sih, gitu loh. Tapi mulai 2005 itu terus terang saya lagi mengalami breakthrough secara rohani juga. Bukan belum breakthrough ekonomi, tapi saya mengalami breakthrough secara rohani. Jadi selama ini kan saya itu kalau gereja itu cuma main-main gitu loh. Itu ada kesaksiannya sendiri, tidak nutut waktunya. Kali aja ya, undang saya lagi nanti aja saya. Nanti ya 2005. Oke, dicatat dulu. Itu breakthrough rohaninya lain cerita. Nah, tapi antara 2005 sampai ya tahun-tahun itu saya lagi mengalami breakthrough rohani, pertumbuhan iman, pertumbuhan hubungan. Saya lebih sering bangun mesbah. Hari-hari itu saya bangun mesbah, lebih banyak bangun mesbah. Saya baca firman itu mulai start awal itu 2005 itu saya mulai aktif membaca firman pasal per pasal per hari. Nah, waktu Februari itu ada acara bisnis breakthrough. Nah, waktu itu dibagi 2 kali, itu jadi yang hari pertama itu untuk karyawan, hari kedua itu untuk pengusaha. Nah, saya ini karyawan dong. Jadi logika saya ikut hari pertama saya ikut. Nah, hari pertama saya ikut, oh ya wes oke, selesai. Besoknya kan untuk pengusaha, kan saya pastinya nggak boleh ikut, kan karyawan. Nah, itu kan terus semua orang itu bilang, itu buat pengusaha, termasuk orang-orang terdekat. Buat apa datang? Nggak perlu datang pengusaha, karyawan bukan pengusaha, nggak usah. Itu buat pengusaha. Tapi entah kenapa hari itu saya kok rindu banget. Aku pengen jadi pengusaha. Aku datang aja, biarin dah. Saya datang aja dah. Ya, toh ya nggak tahu tuh orang. Emang ya, status saya apa? Biarin, peduli amat, saya datang. Saya datang ngikuti sesi pengusaha. Di akhir acara biasa aku pilih altar call, ngasih tantangan yang menurut saya jarang dilakukan oleh beliau. Jarang. Saya tahu itu paling selama di Mawar Sharon ini belasan tahun ini saya lihat tantangan kayak ini baru 4 kali nih, enggak 3 kali. Salah satunya yaitu itu tantangan pertama sing saya alami. Kopilip nantang kayak gitu. Jadi apa yang mau kamu berikan. Jadi disiapno kotak. Gitu, tahu ya. Itu 4 kali loh, cuman belasan tahun. Kita gereja bukan gereja yang bergerak di prosperity gospel sih. Dan saya paling benci prosperity gospel terus terang. Dan saya benci tantangan kayak gitu tuh bagi saya. Kalau pandangan saya dulu itu bujuk jemaat. Tapi entah kenapa hari itu saya tergerak untuk memberi dan harus taat. Ya namanya karyawan, ya uangnya belum banyak ya gue ya. Jadi tapi hari itu ada berapa barusan bayaran, inget saya tambahan, ada berapa tak masuk, no, wis. Saya percaya iman itu ketaatan nomor 1 sih, tak masuk, no. Belum ada berapapun. Melawan hati nurani juga, soalnya saya benci prosperity gospel sih, benci acara kayak gitu. Tapi entah kenapa hari itu saya mau
Gitu loh. Saya mau taat dulu wis. Gitu loh. Jadi ya tak persembahno. Itu Februari. Terus mari itu kesaksian masuk. Ini ada kesaksian. Setelah itu diberkahi ini. Saya kok belum gitu. Saya pikir kok belum. Terus ya wes ya udah akhirnya kok belum ya mungkin belum waktunya saya gitu. Itu tunggu sampai bulan November baru saya buka usaha saya sendiri itu. Bulan November sih. Itu tapi apakah selama November masa penantian itu saya komplain sama Tuhan? Enggak mau. Ya saya enggak mau sih. Ya, bukan otoritas saya untuk komplain Tuhan. Gitu loh. Even saya dipecat bulan Juni dari pekerjaan saya. Saya dipecat Juni itu dari pekerjaan saya. Enggak komplain luar biasa. Saya bisa enggak komplain sih. Cuma ya kan ya saya dipecat, saya nyari kerjaan enggak diterima saya itu sama. Padahal saya ini S1 loh. Jadi kan ya pede aja diterima kerja. Tapi ya enggak diterima kerja dimanapun saya enggak diterima. Tapi selama masa penantian itu Tuhan ngasih saya ide. Tuhan ngasih saya terobosan. Tuhan ngasih saya dipertemukan orang yang tepat untuk saya enggak punya uang untuk buka rumah makan. Ada orang yang mau minjemi tempat. Keluarga kita tidak ada yang background rumah makan sama sekali. Membuka menu masakan lain sama Tuhan kayak dibelokno gitu toh. Ide ini. Akhirnya buka yang sekarang. Yang bertahan sampai sekarang ini. Pertanyaannya gitu. Kan itu akhirnya mulai ini ya. Terus ya langsung mungkin singkat cerita gitu ya. Gimana tahu-tahu kok ada ide untuk di-franchise-kan gitu. Seberapa jauh rasa PD-nya Yusuf ini untuk memfranchise-kan itu apa? Ini jadi happening dulu baru di-franchise-kan atau 2006 ya? Iya, 2006. Oke. Nah, gimana? Ya memang dari awal kan kita gini. Kalau kepingin cepat kepingin berkembang, ya harus franchise. Tenaga siapa? Nggak bisa, gitu loh. Kan rumah makan itu kan harus ada yang ngelola bagi saya. Kita harus ngelola sih. Dalam arti, oke, kita buat sistem. Kalau kita buat sistem itu kita nggak terlibat, nggak mungkin tahu, gitu loh. Gitu loh. Kan terus terang rumah makan itu bocornya itu banyak. Gitu. Kalau kita nggak ngerti lapangan, Pak. Lombok bosok Pak, gini kalau nggak ngerti, ya benari beli lombok kita nggak ngerti. Padahal kita kalau terjun ke lapangan kan kita tahu, gitu loh. Berapa lama lombok ini bisa sampai busuk. Terus contoh daging, kita kan daging bersih, jadi lemak itu dibuang. Lemak, jadi kurang lebih 1 kilo. Lemak itu berapa gram itu kita mesti kurang lebih lah. Nggak mungkin kalau sampai terlalu banyak gitu kan, nah itu ya nggak mungkin juga, gitu loh. Jadi itu kan kita ngerti lapangan jadian. Ya, itu jadi kan harus ada yang ngontrol sih. Nah, kalau sendirian kita nggak mampu. Yaitu maka itu saya kepingin franchise. Ketatan kedua boleh ya? Ini boleh. Ya, sambungan franchise ya berarti ya. Tak sambung langsung ya, Go ya. Langsung. Memang dari awal itu saya kepingin franchise itu. Kepingin franchise. Terus waktu kita buka pertama kali belum tahu jalannya gimana. Ya. Nah, waktu pertama kali buka itu saya itu kan jaga sendiri sama istri, waktu itu jaga sendiri. Suatu saat kita itu ada acara. Ini cerita balik tak cerita sih, tapi memang kenyataan. Pasti ya. Dan ini menjadi berkat gitu loh bagi saya. Nah, saya itu harus ada acara. Jadi kita itu harus pergi. Berhubung tidak ada yang jaga, saya minta tolong sama saudara saya. Nah, tapi saudara saya itu sudah kerja ikut orang lagian. Jadi kerja ikut orang, ya lebih lumayan lah bayarannya, lebih lumayan lah. Saya ini masih ngerintis sih. Terkadang, jadi mungkin ya agak dipandang sebelah mata, tapi apa yang nggak ngerti. Saya minta tolong jaga no. Aku ini harus pergi, ya toh. Penting soalnya, saya ini harus pergi. Penting tolong jaga no. Sana, paling dari sore antara jam 6 sampai paling jam 9, 3 jam. Nah, disaut gini sama dia. Daiso sup, aku daiso, aku nggak mau. Kamu lebih baik cari orang aja, kayak gitu. Oh jangan repot aku, poin itu gitu. Jangan ngerepotin saya, gitu. Poinnya gitu. Sakit hati saya. Sakit hati loh itu. Itu benar-benar kayak nusuk sih ya. Nusuk. Jadi kan namanya saudara salah satu orang yang bisa kita paling enggak buat pegangan, buat gandengan. Di saat kayak gitu tuh benar-benar menyakitkan saya sih. Jadi oke. Tak simpen omongan. Tak simpen lo ya, masuk akal ya namanya. Masih belajar. Lo ya toh 2006 itu Yusuf masih belajar, 2007 sih itu. Yusuf masih belajar. Ya sampai sekarang masih belajar sih Yusuf. Nah, terus 2008 itu saya dijak buka Jakarta.
dijak buka Jakarta kan, ada orang Jakarta ngajak buka Leko untuk ke Jakarta. Nah, kan nggak mungkin saya di Jakarta terus. Gimana-mana kan saya sudah punya anak sih, punya anak, punya istri, maksudnya ya di Jakarta. Jadi saya nggak bisa tinggal Jakarta, saya harus tinggal Surabaya. Jadi Jakarta ini kan butuh orang yang untuk menjaga. Saya dipanggil papa saya, ingat saya dipanggil. Bisa omong, itu loh, saudaramu, itu kan sekarang dia sudah tidak kerja, sudah keluar, sudah nganggur. Itu aja suruh jaga. Langsung bayangan pertama sing inget di kepala seret itu, cari orang aja seret, wah nggak mau saya, nggak iso, itu papa saya marah. Saya marah, nggak mau, tarter, dor, saya pergi, tak tinggal pergi, saya pergi naik sepeda motor, mau balik depot, balik. Jadi perjalanan itu ada suara audible sih. Pertanyaannya dia itu Tuhan itu ngomong, jadi gini, saya percaya Tuhan itu ngomong ya, maksudnya arti bagi Pak Anu itu ngomong, kasih. Dia itu ngomong, dan setiap orang itu beda-beda sih. Saya itu tahu jelas itu Tuhan itu soalnya, ya beberapa kali memang ngomongnya gitu sampai saya. Jadi Tuhan ngomong sama saya, Ivana tahu, saya ini orang suka ngeyel, kayak dia gini suka ngeyel. Kita ini bukan tipe orang yang pasrah, gini, enggak. Jadi misalnya kita itu ngeyel, saya itu ngeyel. Keras kepala gitu. Ya ngeyel itu ya apa ya? Ya bisa dikontrol kan gimana? Enggak masuk akal ya. Jadi ngeyel. Tapi Tuhan yang ngomong sama saya itu bisa tepat dan tidak bisa dikontrol. Gitu loh ya. Saya naik sepeda motor. Pertanyaan ini gampang. Sob, gini lah. Ya. Perusahaan rumah makanmu ini punya siapa? Punya Tuhan. Memang selama ini saya ngakuin punya Tuhan. Memang gak ada background rumah makan. Terus tempat enggak punya, bisa buka, bisa jalan. Itu enggak punya kerjaan ini Tuhan, kerjaan ini siapa? Gitu loh. Ini punya Tuhan. Pertanyaan kedua gampang. Saudaramu itu anak siapa? Jawab. Enggak bisa jawab. Belum jawab itu skakmat bagi saya. Mau ngontri apa? Dua pertanyaan skakmat bagi saya, nangis saya. Balik, ya wis lah. Masuk. Dari Jakarta 2008 itulah franchise Leko mulai bergerak kemana-mana. Justru dari kota itulah saya bisa jual franchise, mimpi saya jual franchise. Jadi sebelum itu mau jual franchise itu ya sorry maaf ya, ngeden itu bahasa apa itu, ngoyo itu apa ya, ngotot sampean itu ndak laku, ndak segampang itu loh jualan franchise, apalagi brand baru ya toh. Tapi sejak Jakarta itu saya nolak sama orang mau franchise, nggak nutut soalnya saya, terus terangnya, ya itulah, itu dua ketatan sampai sana, ya itulah. Nomor satu pasti taat. Hubungan taat itu pasti ya. Ya, mungkin tak tambah sedikit, visi ya. Jadi haruslah punya visi. Jadi tetap gimana-mana visi itu kan kita ngomong visi itu kan kita kemana tujuannya, membentuk apa. Jadi setiap rumah makan, setiap usaha itu menurut saya harus punya kepribadian masing-masing. Saya menggambarkan. Jadi dari nama, dari branding, dari tempat, bahkan seragam, cara memperlakukan konsumen, masakan. Tataan masakan itu semua harus menggambarkan satu kepribadian yang sama gitu loh. Jadi kalau memang dari nama, contoh kalau dari nama semakin berteriak, saya mau contoh oke gitu ya, itu berarti ada namanya oke gitu kan, langsung orang nangkep, makin berteriak misalnya Pak Wan oke gitu ya, berarti kan lebih berteriak itu. Jadi kelasnya kita ngambil di mana, di middle, tapi semakin tenang namanya itu semakin priayi, jadi semakin high menurut saya. Semoga nangkep itu. Salah satu paling gampang, paling kelihatan warna merah itu, warna yang cerah-cerah merah-merah itu kan lebih ke arah yang murah, yang lebih tapi yang priayi hijau apa yang namanya hijau? Tosca. Tosca. Bukan, Tosca itu kopi. Itu kafe, hijau itu loh, hijau daun yang tua-tua. Terus ada tulisan emas, itu kan langsung orang nangkep ini ke arah mana. Ya itu persepsi. Jadi itu ya itu kan kayak gitu. Terus visi itu ke arah mana gitu loh. Tujuannya sampai mana? Mimpimu sampai mana sih? Nek mimpimu contoh cuma sampai visimu cuma aku kepingin buka rumah makan ini
soalnya aku bisa masak bakso lebih enak banding bakso oke gitu misalnya. Ya, emang kan nanggung ya toh. Oke lah masakmu memang lebih enak. Nah, tapi cuma untuk nandingi bakso oke. Ya, di saat Anda jalan sama Tuhan, nek saya bilang, ya visi ini itu tinggi no pisan. Gitu loh. Visi ini tinggi no pisan wis. Kan soalnya nek sampai sana ya emang kayak membatasi Tuhan bagi saya. Visi ini tinggi no pisan. Saya mau franchise seluruh Indonesia sama tanya gitu. Kamu mau bawa sampai kemana ini perusahaan ini? Wah, aku kepingin seluruh Indonesia. Gila kan. Lu sungguhan itu kalau kataan itu ada. Waktu awal-awal 2006 itu. Gila kok nih. Gila kamu ini, sorry. Gila kamu ini. Gitu, gila kamu ini. Tapi ya itulah. Sekarang sudah on the way ya, Ko ya. Ada di berapa kota ini, Ko? Waduh. Ya lumayan ya. Piro kota ya. Enggak ngitung kotanya, pokoknya 40 lebih ada. loh ini outletnya udah. cabang ya? Iya, Iya. kota lumayan. Ya itulah aku. Jadi ya itulah kurang lebih donnya ya sekarang. Langsung ya don ya. Langsung don. Boleh. Donnya. Apa yang tidak Donnya. boleh gitu ya? Ya, apa yang tidak boleh ya? Apa yang dilarang? Yang dilarang satu, F&B jangan berpikir, jangan berharap kalau marginnya itu besar. Selama ini orang punya pikiran ya. Oh, rumah makan itu kerjanya enak, margin itu 100%. 100%. Nah 100%. Tapi itu bener loh, itu yang di otaknya kita loh. Oh, jamnya 100%. Apalagi minuman. Lah iya. Iya. Nah 100%. Masak minuman nggak 100%. Ayo. Saya kan makanan ya toh. Nah, ya. Kamu jual minuman juga. Nah 100% kok. Saya pakai jam yang 100 wawancara itu jamnya kan di rumah. Ya itu itu nggak bisa. Jadi jangan bermimpi soalnya gini. Banyak orang itu punya pikiran margin rumah makan itu 100% gitu loh. Tapi di saat nanti di lapangan itu nggak sampai segitu. Itu mentalnya itu down dulu. Kerja rumah makan ini susah. Marginnya kecil, males aku lah. Ya gitu loh, lah percuma. Gitu loh. Jangan bermimpi untuk margin 100% itu bagi saya mitos. Mitos apa fakta? Itu mitos itu namanya. mitos. Ya itu. Jadi jangan bermimpi untuk bisa margin 100% itu susah. Apalagi dengan di saat kompetitor kayak hari ini ya. Rumah makan kayak gini. Gitu loh. Jenis masakan banyak orang punya pilihan. Gitu loh. Harga itu sensitif untuk orang Indonesia. Harga itu sangat-sangat sensitif untuk orang Indonesia. Jadi jangan bermimpi untuk margin 100%. Yaitu nomor 2, jangan malas loh ya toh. Ya orang ini selama ini berpikir untuk buka rumah makan ya kayak tadi saya bilang itu ya udah buka kasihin orang, aku tidur di rumah. Nggak Remote bisa. gitu ya. Ya, di remote bisa, kan ya? gitu loh. Even kalian kita ini enggak pernah punya background rumah makan, kita hire orang yang ngerti tentang rumah makan contoh. Banyak orang kan gitu. Anda harus terlibat di sana gitu loh. Harus lihat. Dapur itu lihat servis itu lihat pengeluaran itu apa aja dilihat, dipelajari, terus belajar. Nggak boleh ongkang-ongkang di rumah, nggak bisa gitu loh. Saya pernah ada orang tanya itu gini. Jadi pernah tanya konsultasi sama saya ngomong-ngomong tentang rumah makan sih, tentang rumah makan. Gua ngomong itu 2 jam, tuanya macam-macam 2 jam, sudah jelas detail. Terakhir pertanyaannya gini. Apakah saya harus jaga ya ku ya? Ya jelas harus jaga. Mau saya nanti enggak jaga. Nah, itulah. Akhirnya begitu ngomong gitu, akhirnya enggak jadi buka tambah dulu ya. 2 jam saya buang 2 jam saya buang. Ya itulah. Jadi harus kerja. Cincingkan lengan loh, sampai tak cincing loh lengan ini bisa. Ya itu kok. Ya itulah do dan donnya sementara. Nek dijelasno semua aku banyak aku enggak selesai aku nanti. Ya. Nah, gimana caranya jaga kualitas untuk 40 cabang ini supaya tetap sama gitu? Ya, itu tersentral ya. Kita jadi tersentral. Jadi itu semuanya itu tersentral. Jadi untuk gini. Untuk franchise itu cara masak kita ajarin kok. Soalnya terus terang enggak mungkin kita ngirim daging dari Surabaya, masakan setengah jadi dari Surabaya itu menurut saya rasa sudah berubah, gitu loh. Jadi kita ngajarin cara masak, cuma bumbu beli sama kita. Nah itu, kalau nurut cara masaknya dan kebanyakan pasti nurut harusnya kan, itu kan ada klausulnya soalnya, gitu loh. Jadi harus nurut itu dengan bumbu yang sama, dengan takaran sama, ya pasti rasanya sama harusnya, ya itu. Semua tersentral dari Surabaya berarti? Tersentral Surabaya, wow. ya itu. Nah ini mungkin itu ya Pak, rumus sedikit biar teman-teman di sini ada bayangan juga. Sebenarnya
bagaimana caranya supaya kita tahu, oh ini untuk bahan ya, gitu. Ini bahan ini kira-kira yang wajar itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa seperti tadi yang dikatakan, kita nggak bisa tahu sampai dalam-dalamnya kecuali kita yang masak, kita yang belanja. Tapi kan kadang-kadang begitu anak buah atau pegawai yang itu kira-kira bahannya tidak boleh lebih dari berapa gitu. Atau lebih dari berapa itu berarti ada pemborosan atau ada fraud. Oke. Gitu. Jadi gini kok. Jadi kita itu punya minimal sih. Terus terang nih sekarang nih sudah sebegini banyaknya. Itu kalau mau dihitung detail, waduh kok rambut saya ini banyak putihnya. Ini saya tambah lebih putih. Iya, rambut saya ini banyak putihnya. Saya tambah lebih putih, enggak bisa. Jadi ngasih minimal sih. Nah, kita ngasih minimal, punya standar itu minimal. Jadi contoh paling gampang. Beras 1 kilo itu jadi berapa? Itu harus ada. Gitu loh. Nah, itu kalau misal kurang 10% itu saya masih merem gini sih kok. Tapi kalau sudah kurang 30% itu sungut saya keluar kok gini loh. Nah, itu takut saya keluar kok. Nah, jadi itulah. Jadi ya dengan segitu itu kita masih bisa untung berapa persen itu sudah ada hitungannya kok. Jadi itu oke lah. Terkadang namanya orang ya mungkin ada misi, mungkin itu jaga juga. Kalau mungkin nasi, kan namanya rumah makan kita tidak bisa tahu ya nasi, contoh beras bawa jatuh lah, mau sampai ya apa ya itu. Betul. Tapi mendingan teman-teman di sini ada bayangan ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita sudah bisa hitung dan kita bisa duga betul, gitu ya. Betul kok. Ya, harus tetap ada ya kok ya, harus tetap ada. Tapi ya itu kalau kita tidak ke lapangan mana tahu. Kita bisa menetapkan standarnya itu loh, minimal segitu itu. Dari mana kalau kita nggak ngerti lapangan sih? Ya itulah Kung. Ya, mana? Oke, kayaknya butuh part 2 ini beneran. Sengaja ini nanti ke depan ada resep-resep rahasia lagi ya di dunia F&B yang kan. Iya, ini baru teasernya dulu. Ntar kita undang lagi untuk yang kedua kali ya. Oke, I think nanti kita lanjut di part kedua aja. Ini barusan kayak pembukanya terlebih dahulu. Nah, cuma kita tetap rindu untuk setiap orang yang di rumah ya tetap apa yang tadi di-sharingkan ya, bagaimana ketaatan itu pada Tuhan itu sangat menjadi fondasi dari apapun yang dibangun oleh semua pelaku bisnis, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Dari sana nanti berkembang, Tuhan berkati dengan ide, kreativitas dan lain sebagainya sampai keluar angka 10% dan lain sebagainya. Itu kan pasti dari pengalaman dan dari pertolongan Tuhan juga. Betul, gitu loh, untuk mengelola 40 outlet gitu ya. Itu kalau Tuhan nggak beserta, saya rasa nggak akan bisa berdiri juga. Oke, kita rindu ini di akhir dari sesi, boleh Ko Yusuf mendoakan setiap yang mendengar nih ya, yang ingin punya 40 outlet bahkan lebih gitu ya, bisa didoakan. Oke, yang struggle juga gitu ya. Yang struggle gue ya juga ya. Semua kok. Ayo. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sesi kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan dalam segala perkara Tuhan, kami mau melibatkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak sanggup Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Tuntun kami terus Tuhan, bimbing kami Tuhan. Biarlah dalam setiap perkara Tuhan, dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah, dalam setiap jalan yang kami tempuh Tuhan, kami mau hanya Tuhan yang pimpin. Kami tidak mau yang lain Tuhan, kami mau Engkau yang menggandeng tangan kami Tuhan. Sertai setiap daripada kami Tuhan, para pelaku bisnis Tuhan, taruh hikmat yang daripada Engkau Tuhan, taruh marifat supaya Tuhan kami terus berkembang Tuhan dan memuliakan nama Engkau di dalam pekerjaan kami Tuhan. Sembunyikan setiap kami Tuhan di balik salib-Mu di pekerjaan kami Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan kami hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dimuliakan. Tuhan, kami berdoa pula Tuhan untuk mereka yang hari-hari ini sedang mengalami struggle di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang menolong mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi setiap daripada mereka Tuhan. Beri jalan keluar Tuhan, beri hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya mereka tidak berhenti di tempat, supaya jangan mereka tergeletak Tuhan, tapi biarlah tangan Tuhan yang menopang mereka, membangunkan mereka kembali Tuhan, dan menuntun mereka di jalan-jalan yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas sharing kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much ya, Ko Yusuf. Ditunggu undangan keduanya ya. Thank you. Oke, so buat setiap pendengar, thank you udah stay tune di acara kita. Semoga selama 30 menit ini bisa memberkati bisnis-bisnis kalian ya. Percayalah kalau Tuhan ada di dalam pekerjaan kalian, gak ada yang mustahil. Oke, so see you next time.
di next episode dengan pembicara narasumber yang lebih luar biasa lagi, tentunya akan jadi berkat buat kita semua. Bye-bye. Bye-bye, God bless.